Lagu Indonesia Raya dipastikan bakal menggema di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akhirnya lolos setelah finish sebagai runner-up di grup F. Naver selaku media lokal Korea Selatan sudah memprediksi kelolosan skuad Garuda. Shin Tae-yong kembali membuktikan sentuhan ajaibnya membawa skuad Garuda mencetak sejarah. Coach Shin dan pasukan Merah Putih siap menantang negara-negara raksasa demi misi ke Piala Dunia. Bagaimana prediksi calon lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda di ronde ketiga? Memenuhi target lolos ke ronde ketiga. Timnas Indonesia masih harus berjibaku di laga kontra Filipina demi lolos ke ronde ketiga. Skuad Garuda diprediksi banyak pihak masih berpeluang besar untuk lolos. Sportmall memprediksi Timnas Indonesia punya peluang menang atas Filipina sebesar 52,9%. Namun, media lokal Inggris itu memprediksi skuad Garuda hanya akan menang tipis. Timnas Indonesia juga harus mewaspadai Vietnam yang menempel ketat di posisi ketiga. Persaingan ketat antara skuad Naga Biru dan pasukan Merah Putih ini disorot oleh Naver. Indonesia punya keunggulan besar pada laga pamungkas yang digelar pada tanggal 11 nanti. Indonesia akan menyambut kedatangan Filipina di negara mereka. Sedangkan Vietnam harus melakukan perjalanan ke pemuncak klasemen, yakni Irak, tulis Naver. Media besar seperti ESPN bahkan juga ikut menjagokan Timnas Indonesia untuk lolos. Vietnam berpeluang kehilangan tiket lolos karena berada di luar posisi dua besar dengan selisih 1 poin. Sementara Indonesia lebih berpeluang lolos karena mendapat tugas lebih mudah saat melawan Filipina, tulis ESPN. Nguyen Mandung justru ikut mendukung prediksi dari ESPN yang meremehkan Vietnam. Legenda sepak bola pasukan bintang emas ini ragu dengan peluang lolos negaranya sendiri. Pertandingan lawan Irak kali ini membingungkan karena peluang kami lolos sangat kecil. Soal skor, kemungkinan Vietnam kalah 2-1 atau 3-1 di Irak. Dan Indonesia kemungkinan menang 2-0 lawan Filipina, kata Nguyen Mandung. Akhirnya perjuangan keras Timnas Indonesia terbayarkan pada laga pamungkas. Skuad Garuda berhasil melaju ke babak ketiga usai menyudahi perlawanan Filipina. Anak asuh Shin Tae-yong dipastikan menemani Irak sebagai runner-up grup F. Coach Shin awalnya sempat diragukan bisa membawa skuad Garuda lolos ke ronde ketiga. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan ini punya rekor buruk di laga penentuan. Shin Tae-yong 2 kali gagal membawa Garuda Muda meraih tiket Olimpiade Paris 2023 di 2 kesempatan berbeda. Namun kegagalan ini langsung dibalas tuntas dengan kesuksesan bersama timnas senior. Coach Shin menepati janji manisnya untuk membawa skuad Garuda menembus ronde ketiga. Dia meminta anak asuhnya pantang menyerah untuk berjuang hingga titik akhir. Perjalanan kami masih jauh untuk naik ke atas, jadi kami akan berusaha lebih keras lagi dan pastinya akan lebih berusaha untuk memenangkan laga kontra Filipina, kata Shin Tae-yong. Kelolosan ini juga sesuai dengan target yang dipasang oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Kami harus tetap mengoptimalkan mimpi untuk bermain di Piala Dunia. Kami harus bisa memperjuangkan laga terakhir melawan Filipina, kata Erick. Kerja keras pasukan Merah Putih sudah membuahkan hasil yang luar biasa. Sumarji selaku manajer mengaku bangga karena para pemain sudah berjuang meski mendapatkan banyak tekanan. Lawan Filipina itu merupakan perjuangan berat bagi para pemain karena terbebani lolos. Targetnya sesuai dengan keinginan Ketua PSSI. Kami semuanya ingin mewujudkan ambisi tersebut, kata sang manajer. Sudah ditunggu negara-negara raksasa Asia. Kesuksesan ini membuat Timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah baru. Pasalnya, skuad Garuda baru pertama kali mencicipi pertarungan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia juga nggak perlu berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027. Keberhasilan lolos ke ronde ketiga membuat pasukan Merah Putih otomatis akan bermain di Piala Asia 2027. Prestasi luar biasa ini merupakan hasil kerja keras pelatih Shin Tae-yong. Dirinya menjadi satu-satunya pelatih yang membawa skuad Garuda melaju sangat jauh di kualifikasi Piala Dunia. Meski begitu, anak asuh Shin Tae-yong nggak boleh senang terlalu lama. Alasannya mereka sekali lagi harus memperjuangkan mimpi ke Piala Dunia melalui ronde ketiga. Babak ini akan dimainkan oleh 18 tim yang sudah lolos sebagai juara atau runner-up grup di ronde kedua. Semua negara tersebut akan dibagi ke dalam 3 grup di ronde ketiga. Setiap grup akan dihuni oleh 6 negara yang akan diundi oleh AFC pada 27 Juni mendatang. AFC akan membagi 18 negara ke dalam 6 pot undian yang berbeda.
Dengan sistem ini, setiap grup nanti akan diisi oleh satu tim dari setiap pot undian. Sementara penentuan pot akan mengacu pada ranking FIFA yang dirilis pada 20 Juni nanti. Dengan regulasi tersebut, Indonesia menjadi tim yang kurang diuntungkan di babak ini. Skuad Garuda diprediksi akan berada di pot 6 saat undian dilakukan. Alasannya, pasukan Merah Putih berada di peringkat 134 dunia saat ini. Skuad Garuda menjadi negara dengan ranking paling rendah yang berhasil lolos ke ronde ketiga. Artinya Indonesia dipastikan akan bertamu dengan lawan-lawan berat. Jepang, Australia, Yordania, Iran, Arab Saudi, Qatar, dan Korea Selatan berpotensi jadi lawan pasukan Merah Putih. Sejauh ini, skuad Garuda baru merasakan kekuatan dari Jepang, Australia, dan Iran. Timnas Indonesia sempat mencicipi kekuatan Iran saat dibantai 5 gol tanpa balas pada Januari lalu. Kemudian Timnas Indonesia juga sudah melawan Jepang dan Australia di Piala Asia. Meski kalah semua, Shin Tae-yong bisa memetik pelajaran berharga dari 3 laga tersebut. Skuad Garuda nggak bakal kaget lagi untuk menantang negara-negara raksasa Asia. Coach Shin bahkan mendapat pujian luar biasa dari Hajime Moriyasu. Indonesia berkembang sangat pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mereka menunjukkan permainan yang luar biasa di dalam pertandingan, ujar pelatih Timnas Jepang. Skenario Timnas Indonesia di ronde ketiga. Berkaca dari kekuatan negara lain di ronde ketiga, Shin Tae-yong harus bekerja keras. Pasalnya, skuad Garuda pasti nggak diunggulkan untuk langsung meraih tiket Piala Dunia 2026. Bahkan, Justin Laksana selaku pundit lokal nggak yakin dengan peluang Timnas Indonesia. Coach Justin bilang, pasukan Merah Putih masih belum realistis untuk tampil di Piala Dunia. Nggak realistis kalau kita sekarang maksa untuk masuk ke Piala Dunia. Tapi silakan kalau mau berharap. Kita boleh berharap berdasarkan emosi, bukan berdasarkan fakta di atas lapangan, kata Coach Justin. Namun, Timnas Indonesia masih punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nantinya, babak ketiga akan dimainkan secara round robin dari 6 tim di masing-masing grup. Artinya, masing-masing negara akan saling berhadapan 2 kali dengan total 10 laga. Dengan banyaknya laga, peluang Timnas Indonesia bisa dibilang masih ada. 2 negara teratas di setiap grup akan langsung otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk peringkat 3 dan 4 akan kembali bersaing di babak keempat. Di babak ini akan dibagi lagi menjadi 2 grup yang diisi oleh 3 negara. Hanya juara grup yang akan memastikan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua bakal bersaing di play-off antar konfederasi untuk berebut 2 jatah tiket pamungkas. Dengan pencapaian besar ini, apakah Timnas Indonesia sudah semakin dekat menggapai mimpi bermain di Piala Dunia?